Dalam surat Al-Kahfi ayat 45-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Berikanlah kepada mereka contoh yang menyerupai kehidupan dunia ini, seperti bunga mekar, tetapi sangat cepat layu dengan sifatnya yang aneh. Air bercampur dengan tumbuh-tumbuhan akibat turunnya hujan, sehingga membuatnya terairi dan menjadi bagus. Kemudian tanaman tersebut menjadi kering kerontang dan tercerai-berai cabangnya yang diterbangkan oleh angin, berhamburan, berterbangan, dan menghilang. Maksudnya, dunia laksana tumbuhan yang bagus, kemudian menjadi kering dan patah. Selanjutnya tercerai-berai karena angin. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sejak awal pembuatan hingga kehancurannya, dan Allah sungguh-sungguh maha sempurna kekuasaannya. Dengan keduanya, harta dan anak-anak, manusia memperindah dirinya di dunia. Amal kebajikan yang terus-menerus, yaitu bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagian ulama menambahkan, wala haula wala quwata illa billah, atau yang dimaksud dalam ayat ini semua amal kebajikan, termasuk salat 5 waktu, ibadah haji, puasa di bulan Ramadan, ucapan subhanallah, dan seterusnya, dan ucapan-ucapan yang baik. Lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, yaitu sebaik-baik apa yang diharapkan dan diinginkan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pelakunya mendapatkan kenikmatan di akhirat sebagaimana diharapkan ketika di dunia. Perumpamaan kehidupan dunia yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 45-46 dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa ayat ini memaparkan perumpamaan lain yang menunjukkan kehinaan dan kefanaan dunia. Ini masih terkait dengan kisah sebelumnya mengenai orang-orang musyrik yang sombong terhadap orang mukmin yang miskin. Saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan pertama tentang keadaan orang kafir dan orang mukmin, serta akibat dari kesombongan orang kafir yang mengantarkannya menuju kehancuran. Pada ayat ini Allah menjelaskan perumpamaan kehidupan dunia dan kefanaannya, serta akan sirnanya semua nikmat dan kemewahan yang ada di dalamnya. Setelah Allah jelaskan bahwa dunia sangat cepat musnah dan hilang, Allah juga mengiringinya dengan penjelasan bahwa harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia dalam kebiasaan manusia. Segala sesuatu yang termasuk perhiasan dunia itu sifatnya cepat musnah dan sirna. Oleh karena itu, sangatlah buruk bagi orang yang berakal yang menyombongkan diri dengan semua itu, atau berbahagia karena memilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkataan orang musyrik yang menyombongkan diri dengan harta dan anak yang banyak di hadapan orang mukmin yang miskin ialah perkataan yang sangat tidak benar. Allah justru menyebutkan keistimewaan yang dimiliki golongan mukmin yang miskin tersebut dengan amal kebajikannya dibandingkan dengan golongan orang-orang kaya yang kafir. Amal kebajikan tersebut merupakan bekal di akhirat yang kekal. Sesuatu yang abadi dan kekal adalah lebih baik daripada sesuatu yang akan musnah dan sirna. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat yang ada dalam surat Al-Kahf ayat 46? Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan, kalimat ini ditafsirkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam Isra. Dia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dariku dan beritahu mereka bahwa sesungguhnya tanah di surga sangatlah harum, airnya segar, tanahnya lapang tanpa tanaman, dan tanamannya adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.' Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."
Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan yang kekal lagi saleh. Seseorang bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yaitu bacaan takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan wala haula wala quwata illa billah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah adalah al-baqiyatus shalihat, amalan yang saleh lagi kekal. Semuanya menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya, dan semua bacaan itu adalah simpanan surga. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis marfu, persiapkanlah perisai kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dari musuh yang telah datang? Nabi SAW menjawab, bukan, tapi perisai kalian dari api neraka, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena bacaan tersebut pada hari kiamat akan datang di depan kalian, di belakang kalian, dan di samping kalian sebagai pelindung. Bacaan itulah al-baqiyatus shalihat, amal-amal yang saleh lagi kekal. Tafsir dan penjelasan surat Al-Kahf ayat 45 dalam kitab tafsir Al-Munir adalah, wahai Muhammad, berikanlah perumpamaan lain kepada kaum musyrikin Mekah dan lainnya yang sombong dengan harta kekayaan mereka dan pengikut setia mereka di hadapan kaum muslimin yang miskin. Berikanlah perumpamaan yang menjelaskan kehinaan dan kefanaan dunia. Dunia yang saat itu tampak segar, indah, dan gemerlap, atas kehendak Allah berubah menjadi kelam, gelap gulita. Dunia yang gemerlap dan indah itu akan menjadi hancur dan sirna, seperti keadaan tanaman hijau dengan bunga yang cantik, segar dan indah dipandang mata. Tanaman tersebut tumbuh semakin indah berkat siraman air dari langit. Tapi setelah mengalami proses tersebut, tanaman itu tiba-tiba berubah menjadi layu atau kering, dengan mudah tertiup angin atau terpisah dan tersebar ke kanan dan kiri. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa untuk membuat dan menghancurkan, dan Maha Kuasa untuk melakukan apa saja. Dia berkuasa menciptakan dalam keadaan yang hijau dan menyegarkan, dan berkuasa merubahnya menjadi kering dan layu, serta hancur lebur. Oleh karena itu, tidak sepantasnya orang yang berakal larut dalam keindahan dunia, membanggakan dan menyombongkan diri dengan semua itu. Allah banyak memberi perumpamaan kehidupan dunia dengan hal seperti ini. Antara lain disebutkan dalam surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Juga disebutkan perumpamaan serupa dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Terkadang memiliki anak banyak tanpa memiliki harta mengakibatkan kesusahan dan kesengsaraan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan maksud ayat ini adalah, sesungguhnya harta dan anak-anak yang banyak adalah sebahagian dari perhiasan dunia dan bukanlah perhiasan akhirat yang abadi. Perhiasan dunia tersebut bersifat sementara dan cepat sirna. Oleh sebab itu, tidak selayaknya orang yang berakal tertipu oleh kenikmatan dunia dan menyombongkan diri dengan kenikmatan tersebut. Yang diinginkan dari potongan ayat ini adalah memasukkan sebagian unsur kenikmatan dunia ini, harta dan anak, dalam perumpamaan yang bersifat umum sebelumnya, yaitu kehidupan dunia, yang menjelaskan begitu cepatnya dunia berakhir dan bahwa dunia hampir-hampir sirna dan hilang. Di sini hanya disebutkan harta dan anak-anak saja, karena harta mengandung keindahan dan manfaat yang banyak, sedangkan anak-anak mengandung unsur kekuatan dan pertahanan. Oleh sebab itu, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Penyebutan harta yang didahulukan dari penyebutan anak-anak, walaupun kedudukan anak-anak sebenarnya lebih mulia daripada harta, karena harta lebih penting dan berperan, juga paling banyak digunakan untuk keperluan, keinginan, dan hawa nafsu.
Terkadang memiliki anak banyak tanpa memiliki harta mengakibatkan kesusahan dan kesengsaraan. Ayat lain yang makna dan temanya yang serupa dengan ayat ini adalah firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Allah SWT berfirman, "Wa yawma nusayyirul jibala." Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung. Dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan, maksud ayat ini adalah saat kami mencabut gunung-gunung dan melepaskannya dari muka bumi. Kemudian kami menjadikannya laksana debu yang berterbangan. Barizah, terlihat jelas, tidak tampak apapun di atas bumi seperti gunung dan lainnya. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia, yaitu seluruh orang mukmin dan kafir di satu tempat. Kata al-hasyar maknanya adalah mengumpulkan manusia untuk dihisab, perhitungkan. Al-ba'tsu maknanya adalah menghidupkan mereka kembali dari kubur untuk dikumpulkan dan dihisab amal perbuatannya. Kata kerja bentuk lampau hasyarna datang setelah kata kerja bentuk mudhari nusayyiru dengan tujuan untuk menunjukkan makna bahwa al-hasyar, dikumpulkannya seluruh manusia untuk dilakukan perhitungan, adalah benar-benar terjadi, atau untuk menunjukkan bahwa mereka akan dikumpulkan sebelum diterbangkannya gunung-gunung tersebut, agar seluruh manusia melihat dan menyaksikan secara langsung peristiwa yang selama ini dijanjikan oleh Allah. Uridu ala rabbika, keadaan mereka diumpamakan seperti pasukan yang berbaris menghadap penguasa, bukan untuk dikenali oleh sang penguasa, melainkan untuk diperintahkan sesuatu. Saffa, dalam keadaan berbaris. Setiap umat dari setiap nabi memiliki baris masing-masing. Mereka tidak saling menutupi satu sama lain. Firman Allah SWT, "Kama khalaqnakum awwala marrah," sebagaimana kami menciptakan kamu kali pertama, yaitu dalam keadaan sendirian, telanjang dan tanpa alas kaki. Kalian tidak membawa apa-apa, baik harta maupun anak-anak. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 94. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami. Allah SWT berfirman, bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian, dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan, kata za'antum, kamu menganggap. Ini dikatakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bal berfungsi untuk keluar dari satu alur pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Allan naj'ala lakum mau'idah, bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian, yaitu waktu untuk dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan kami tidaklah melanggar janji. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Setiap orang diberi kitab catatan amalnya di tangannya saat dihisab. Orang mukmin diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanan, dan orang kafir diberi di tangan kiri. Musyfikina, yaitu dalam keadaan ketakutan. Wa yaquluna, mereka berkata saat menyaksikan dengan mata mereka perbuatan jahat yang tertulis di dalamnya, ya wailatana, aduhai celaka kami. Huruf ya pada kalimat ini berfungsi sebagai tanbih atau pengingat, dan kata wailatana artinya celakalah kami. Kata wailu adalah masdar yang tidak memiliki bentuk kata kerja. Secara lengkap, kalimat tersebut maknanya adalah betapa kehancuran telah datang dan inilah waktumu. Saghiratan wala kabira, yang kecil dan yang besar dari dosa-dosa kami. Illa ahsaha, melainkan tercatat semuanya. Artinya tercantum dan tertulis. Kalimat ini merupakan bentuk keheranan mereka terhadap kitab amal tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadirah, dan mereka dapati semua yang telah mereka kerjakan tertulis di buku amal catatan tersebut, atau tertulis di setiap buku mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Artinya Allah tidak melampaui batas dalam pahala dan hukumannya, sehingga Dia tidak menghukum seseorang yang tidak berbuat kejahatan, dan tidak juga mengurangi pahala seorang mukmin.